Saya peringatkan dari sekarang kepada mereka-mereka yang rajin sholat ke masjid, apalagi yang menjadi DKM, tolong kalau nanti muncul lagi pandemi berikutnya, nggak usahlah kita mundur lagi seperti dulu ya. Segala sholatnya jadi mirip Al-Zaitun gitu ya, berjarak gitu ya. Segala repot-repot nutup-nutup mulut ya kan, sehingga sholatnya sambil menutup mulut ya. Padahal ya semua orang juga tahu pakai masker itu mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Apalagi kita sangat sedih ketika melihat lagi zaman-zamannya pandemi itu heboh. Orang jogging sih jogging, pakai masker gitu kan, aneh. Saya terpaksa kembali lagi ke pandemi ya, dan saya sengaja mengangkat lagi supaya apa? Supaya hati-hati. Jangan lupa pelajaran yang sudah kita ambil dari pandemi kemarin. Kalau nanti diumumkan ada lagi pandemi, kita bisa sikapnya beda, nggak kayak dulu. Dulu kan dongok kita sikapnya. Asal nurut, manut aja apa kata WHO, ya kan? Kalau bagi kita kematian itu bukan sesuatu yang kita takuti. Ada juga rasa takut tadi. Kalaupun ada rasa takut, takutnya bertolak dari kekhawatiran diri ini belum memiliki cukup bekal untuk ketemu dengan Allah Ta'ala. Diri ini belum cukup bertaubat dari dosa-dosa yang dikhawatirkan harus diselesaikan di akhirat nanti. Inginnya selesai semuanya di dunia. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah dalil yang disampaikan Nabi 15 abad yang lalu mengenai munculnya fenomena penyakit al-wahan di tubuh umat Islam. Ya. Jadi semua ini berkaitan. Jadi kalau kita mundur kepada bahasan 8 serial Ma'rifatuz Zaman ini, sejak dari poin nomor 5, nomor 6, nomor 7 ini berkaitan. Bahwa kita sekarang ada di era di mana muslimin menjadi semacam santapan, hidangan yang diperebutkan oleh berbagai bangsa lain. Yang kedua, bahwa umat Islam hari ini sudah tidak ditakuti lagi oleh musuh-musuh. Sama yang ketiga, akhirnya umat Islam bahkan terjangkiti suatu bentuk penyakit namanya al-wahan, yang maknanya tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS. Ya tahu ya HIV AIDS. HIV AIDS itu artinya Acquired Immunity Deficiency Syndrome. Jadi gejala di mana seseorang itu tidak lagi memiliki kekebalan tubuh. Sehingga kena penyakit yang ringan sekalipun, maka dia nggak bisa sembuh dari penyakit itu. Ya. Orang kalau sudah kena AIDS, dia pilek saja, itu bisa membawa dia kepada kematian. Ya karena daya tahan tubuhnya nggak ada kekebalan tubuhnya nggak ada. Ya. Jadi wahan ini bahkan lebih mengerikan daripada AIDS, lebih mengerikan daripada tifus, daripada hepatitis, baik A maupun B, atau demam berdarah, apalagi sekedar COVID-19. Ya. Sebuah penyakit yang kita pertanyakan tingkat orisinalitasnya. Ya. Karena para ahli di barat sendiri ketika mewabah yang namanya pandemi COVID-19 itu, tidak sedikit di antara mereka melakukan penelitian dan hasil penelitiannya menyimpulkan this is not a pandemic, this is a plandemic. Ya, ini bukan pandemi tapi ini plandemi. Sesuatu yang direncanakan, wabah yang direncanakan ya. Walaupun banyak orang apalagi mereka-mereka yang keluarganya meninggal karena Covid mengatakan enggak ini wabah gitu ya. Tapi sesungguhnya banyak ahli-ahli di barat yang sudah sampai ke titik mengatakan ini bukan pandemi, ini wabah yang sifatnya direncanakan ya. Dan kita harus siap-siap Pak, karena sudah direncanakan lagi yang berikutnya ya. Kan baru-baru ini biang kerok masalahnya mengeluarkan pernyataan lagi, oknum BG itu ya, tahu BG ya. Jadi oknum BG ini sudah mulai memperingatkan masyarakat dunia bahwa tahun 2025 atau 2024 akan terjadi pandemi yang lebih dahsyat lagi katanya. Ya, hendaknya masyarakat dunia siap-siap. Gitu. Mungkin karena program vaksinasinya belum tuntas kali ya. Jadi mereka merasa perlu mengadakan level kedua, wabah level kedua, pandemi level kedua. Dan saya peringatkan dari sekarang kepada mereka-mereka yang rajin sholat ke masjid, apalagi yang menjadi DKM, tolong kalau nanti muncul lagi pandemi berikutnya,
nggak usahlah kita mundur lagi seperti dulu ya. Segala sholatnya jadi mirip Al-Zaitun gitu ya, berjarak gitu ya. Segala repot-repot nutup-nutup mulut ya kan, sehingga sholatnya sambil menutup mulut ya. Padahal ya semua orang juga tahu pakai masker itu mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Apalagi kita sangat sedih ketika melihat lagi zaman-zamannya pandemi itu heboh. Orang jogging sih jogging, pakai masker gitu kan, aneh gitu. Gimana ceritanya ini? Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, jadi yang harga mati apa? Ya ini 4 ini harga mati. Ya. Ma'rifatul Rabb, mengenal siapa Rabb, itu harga mati. Allah Rabb kita, itu harga mati Pak. Ma'rifatul din, mengenal din, ya diniyal Islam, agamaku Islam, dinunal Islam, agama kita Islam, itu harga mati Pak. Karena apa? Sampai udah mati masih ditanya. Gitu. Nah segala yang Anda teriak atau siapapun yang teriak-teriak sekarang harga mati, selagi bukan itu Pak, ya nggak harga mati, bisa ditawar. Gitu, bisa dikompromikan. Gitu. Tapi kalau yang ini harga mati Pak. Ma'rifatul Rasul, mengenal siapa Rasul, Muhammad Rasulullah SAW, itu harga mati. Kemudian ma'rifatul kitab, mengenal apa pedoman hidup kita, manual book kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Al-Quranul Karim, itu harga mati Pak. Selain dari itu nggak ada yang harga mati Pak. Semua sifatnya masih bisa ditawar. Gitu. Apalagi dunia. Ya, dunia ini sesuatu yang tidak pantas kita pertahankan sampai harga mati, nggak ada ceritanya. Gitu. Makanya kembali lagi kepada pandemi, saya terpaksa kembali lagi ke pandemi ya, dan saya sengaja mengangkat lagi supaya apa? Supaya hati-hati. Jangan lupa pelajaran yang sudah kita ambil dari pandemi kemarin. Kalau nanti diumumkan ada lagi pandemi, kita bisa sikapnya beda, nggak kayak dulu. Dulu kan dongok kita sikapnya. Asal nurut, manut aja apa kata WHO, ya kan? Jadi ada gurauan itu, zaman-zaman lagi pandemi itu. Who made the pandemic? Ah gitu. Who made the pandemic? Siapa yang bikin pandemi ini? Kan tulisannya WHO kan, who made the pandemic? Bukan tanda tanya itu pernyataan. Jadi bukan who made the pandemic, siapa yang bikin pandemic? Bukan, WHO yang bikin pandemi. Ah gitu. Kan tulisan who kan WHO ya Pak. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, di zaman pandemi kemarin, kita itu diharuskan, kalau ada saudara kita, kenalan kita, tetangga kita, teman kita, handai taulan kita yang kena COVID-19, maka dia harus diisolasi. Tahu isolasi Pak? Diasingkan, dijauhkan dari siapapun manusia. Kalaupun mau didekati, kita mendekatinya harus berpenampilan kayak astronot. Ya kan? Kalau nggak berpenampilan kayak astronot, dianggap mau bunuh diri. Gitu. Ya. Nah ketahuilah ya, sesungguhnya ada pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah saudaramu yang menunjukkan tanda-tanda menjelang kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Talkin. Nah, berapa banyak kemarin saudara-saudara kita yang akhirnya wafat katanya gara-gara COVID-19, tapi mereka nggak ditalkinkan. Kenapa? Karena nggak ada yang boleh dekat. Iya toh? Gitu. Nah hendaknya itu jadi pelajaran Pak buat kita. Ternyata setelah sekarang kita bisa ngelihat dengan lebih jernih, ya kan? Oh ternyata karangan tuh cerita menakutkan itu, ya kan? Padahal kan setiap muslim, muslimah, kalau sudah menunjukkan gejala-gejala menjelang kematian, dia punya hak dari kaum muslimin yang masih hidup untuk mengantarkan dia agar meraih husnul khatimah. Caranya bagaimana? Ya dibacakan kalimat tauhid, ya. Dan nggak ada yang kepikir dulu gitu ya, karena percaya sama kewajiban isolasi itu, nggak ada yang kepikir taruh aja speaker dekat situ dia dari jauh gitu, la ilaha illallah. Nggak ada juga kan? Apa pernah dengar ada yang begitu? Kan nggak ada. Gitu. Dan memang repot Pak, nggak mesti begitu. Kita aja mendekat. Gitu. Karena pada hakikatnya it's a pandemic, it's not a pandemic. Gitu.